Oke, baik. Di sini saya akan melaksanakan quick teaching. Yaitu berangkat dari suatu masalah, yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Adapun akar penyebab masalahnya yaitu guru belum optimal menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran atau hanya berpusat guru. Adapun salah satu alternatif solusinya adalah penerapan model PBBL dengan pendekatan tutur sebaya untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di kelas. Oke, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, silahkan Ketua Kelas Eko pimpin doa. Silahkan dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita semua berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Eko atas memimpin doa pada pagi ini. Anak-anak, gimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Pak. Oke, semuanya sehat, baik? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, baik. Nah, karena semuanya sudah hadir, silahkan kalian siapkan alat tulis. Selain pelajaran matematika, silahkan disimpan dulu. Semuanya sudah siap? Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya kita akan melaksanakan persepsi. Oke, masih ingatkah kalian pada minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Himpunannya, Pak. Oke. Nah, pada minggu lalu kita itu membahas materi tentang pengertian relasi. Apalagi Pak Eko? Ciri-ciri relasi. Apalagi? Bentuk penyajian relasi. Oke, baik. Nah, itulah materi yang kita akan yang lalu sudah kita bahas. Mari kita eksplorasi pengetahuan dan pengalaman belajar. Apa yang kalian lihat di layar ini? Gambar, Pak. Baris. Gambar apa? Siswa, baris. Upacara paling, Pak.
Oke, gambar siswa. Kemudian jenjang sekolah apa saja yang kalian lihat? SD, Iya, ada SMP, SMP, SMA, sama ada TK. SMA. TK itu paling Atau Pak. PAUD Ada itu ya? TK, Pak, PAUD, itu, PAUD Pak. paling itu Pak. Oke, betul. Kemudian apa yang paling membedakan yang kalian lihat dari mereka ini? Bajunya Pak, Pakaiannya, warna Pak. celananya Pak. Oke, pintar semua murid Bapak. Semuanya sudah betul menjawabnya. Oke, selanjutnya motivasi ini. Silahkan Eko, Ketua Kelas, bacakan motivasi untuk kegiatan pagi ini. Baik, Pak. Materi yang akan kita pelajari ini sangat erat kaitannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya membahas tentang permasalahan pemetaan hubungan ibu dan anak, tempat lahir, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih, Eko. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi dengan benar. Kemudian menyimpulkan pengertian fungsi dengan benar, kemudian menentukan bentuk penyajian dari fungsi dengan benar, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dengan benar. Oke, selanjutnya pemberian acuan. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan. Kalau minggu lalu kan kita membahas tentang relasi. Nah, kemudian kita membahas perbedaan fungsi dan bukan fungsi, ciri-ciri fungsi dan bentuk penyajian fungsi. Adapun mekanisme dalam pembelajaran ini Bapak ingatkan, Bapak pada pagi ini menggunakan model PBL, terus menggunakan metode tutur sebaya. Sebelumnya sudah Bapak informasikan di grup kelas siapa saja yang terpilih di menjadi tutur sebaya. Ada kalian cek grup WA-nya? Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Pak. Oke, baik. Kemudian untuk tutup sebaya sudah Bapak izinkan untuk boleh membawa handphone ke sekolah. Kemudian metode kita selanjutnya adalah sisi diskusi. Nah, kemudian ayo kita simak materinya. Silahkan buka grup WA-nya. Di situ sudah Bapak bagikan link YouTube untuk materi pada pagi ini. Ayo kita simak. Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai relasi dan fungsi, khususnya mengenai pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A, di sini ada kata-kata setiap anggota A, mempunyai tepat satu pada anggota B. Perhatikan ya. Ciri-ciri fungsi itu adalah semua anggota yang ada di sebelah kiri, itu harus mempunyai pasangan satu di anggota sebelah kanan. Dia harus satu. Contohnya ini, 2, 3, dan 4 semua mempunyai pasangan, tetapi dia hanya mempunyai satu pasangan. Di sini juga nih, ini merupakan fungsi juga, karena semua mempunyai pasangan, dan dia hanya mempunyai satu pasangan saja. Sedangkan di yang bagian sebelah kanan, di sini ada 1 itu berpasangan dengan 1, berpasangan dengan 4, berpasangan dengan 5. 2 itu berpasangan dengan 4 dan 6. 3 berpasangan dengan 6. Nah, kalau seperti ini namanya bukan fungsi. Karena apa? Karena anggota di A ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Itu bukan fungsi. Jadi hanya 2 ini saja yang merupakan fungsi. Contoh lagi ya. Kalau dari contoh yang ini, tadi merupakan fungsi nggak sih? Ya, ini merupakan fungsi karena yang anggota-anggota yang ada di atas ini hanya mempunyai tepat satu anggota yang ada di bawah. Lalu, untuk relasi yang ini merupakan fungsi nggak? Ya, ini merupakan fungsi ya, karena masing-masing anggota di A itu hanya mempunyai satu pasangan saja. Jadi di sini tidak ada yang double. Contoh lagi, kalau yang ini merupakan fungsi bukan? Ini juga merupakan fungsi. Meskipun di sini tidak semua anggotanya mempunyai pasangan,
Tetapi syarat dari fungsi adalah semua anggota yang ada di A atau daerah asal itu harus mempunyai pasangan satu di daerah kawannya. Sebenarnya dari himpunan pasangan berurutannya kita bisa loh melihat dia itu fungsi apa enggak. Perhatikan ya, kita lihat di bilangan-bilangan yang bagian depan. Nah, bilangan-bilangan yang posisinya ada di depan ini, dia tidak ada yang berulang kan. Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B itu dinamakan fungsi. Nah, kalau ini bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena anggota yang ada di A itu ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Nah, yang ini juga sama. Kalian bisa melihat dari himpunan pasangan berurutannya. Berarti Nah, itulah tadi materi terkait fungsi. Sudah Bapak informasikan di grup WA bahwa kalian sudah mempelajari ini. Di sini kita hanya mengulang sedikit. Kepada anak-anak, sudah ada yang dipahami atau ada yang ditanyakan? Udah paham, Pak. Tidak ada, Oke. Tidak Pak. ada, Pak. Oke, kalau sudah paham, mari kita amati berikut ini. Masih ingat tadi apa ini? Gambar apakah ini? Gambar siswa, Gambar Pak. siswa. Siswa apa saja? Siswa PAUD, Dari PAUD, ada SD, SD, SMP, dan SMA. Oke, baik. Nah, kita misalkan A adalah himpunan siswa pada setiap jenjang sekolah. Kemudian yang B itu adalah himpunan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Ada yang bisa membantu kira-kira relasi apa yang menghubungkan A dan B? Warna baju, Pak. Warna celana. Oke, betul. Tepuk tangan buat temannya. Warna celana. Celana. Oke. Nah, di sini kita lihat, silahkan Luciani, untuk yang pertama apa? Ini warna siswa Pak siswa PAUD menggunakan celana warna kuning. Oke, untuk Eko, silahkan. Siswa SD menggunakan celana warna merah. Oke, untuk Ibu, untuk Higin, silahkan selanjutnya. Siswa SMP menggunakan celana warna biru. Oke, betul. Untuk Erina, silahkan. Siswa SMU menggunakan celana warna abu-abu. Oke, kalian sudah pada pintar semua. Nah, karena kalian sudah mengeksplorasi masalah ini, Bapak sudah menginformasikan di grup WA juga. Kemudian Bapak ingatkan kembali bahwa kita dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada Mala, ada Lucy, Pemberwini. Kelompok 2 ada Lucy, Herawati, Irina. Dan kelompok 3 ada Eko, Gigin, dan Agustin. Siapa ya? Masih ingat siapa yang terpilih menjadi tutuk sebaya untuk dalam kelompoknya? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa lagi? Luciani, siapa lagi? Saya, Pak. Eko, Mala. Pak. Ya. Terus siapa lagi? Oh, Pak. Oke, silahkan tutuk sebaya, Malasari, Lucy, Eko, silahkan ke depan ambil LKPD-nya. Kita Baik, akan Pak. belajar mengerjakan LKPD. Silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Baik, Pak. Oke, dalam proses pengerjaan LKPD ini, Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit. Silahkan dikerjakan. Bapak akan memantau kalian per kelompok. Kelompok 1, nanti Bapak akan berjalan ke kelompok 1 dulu, memantau pekerjaan kalian. Terus ke kelompok 2, kemudian ke kelompok 3. Oke, Bapak akan berjalan ke kelompok 1 dulu. Nah, kelompok 1, silahkan tutup sebayanya. Apakah ada kendala untuk menjelaskan kepada temannya? Silahkan dijelaskan. Baik, Pak. Nah, untuk kegiatan pertama ini diagram panah. Di sini diketahui A adalah himpunan siswa pada jenjang sekolah, kemudian B adalah himpunan warna yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Tentukan relasi dan fungsi berikut dalam bentuk diagram panah. Nah, di sini kita membuat diagram panah. Untuk yang himpunan A tadi kita buat dulu. Di sini ada himpunan A tadi yaitu himpunan siswa pada setiap jenjang sekolah, ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, kemudian untuk himpunan B-nya itu untuk daerah kode mainnya itu warna celana. Sini ada warna kuning, ya warna merah, warna hijau, biru. Bukan hijau, kuning,
Yang B ya, iya merah, kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 untuk anggotanya, terus silakan lanjutkan untuk mengerjakan. Kemudian Bapak akan berjalan ke kelompok 2 lagi. Silakan kelompok 2 tutup sebayanya bantu temannya menjelaskan. Oke, kelompok saya itu Pak kebagian ini membuat himpunan pasangan berurutan. Jadi kan yang pasangan pertama itu ini himpunan siswa pada setiap jenjang sekolah. Yang B-nya itu himpunan warna yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Kemudian juga kita disuruh menentukan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, misal PAUD warna kuning gitu Pak. Dan nanti kita Oke, baik. Oke, ada kendala nggak membimbing temannya? enggak Pak. Oke, Aman, Pak. silahkan lanjutkan untuk menyelesaikannya. Bapak akan lanjut ke kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 tutup sebayanya, bisa dijelaskan salah satunya? Baik, Pak. Nah, untuk kelompok kita ini nanti akan membuat diagram kartesius. Nah, tadi sudah diketahui ada A itu adalah himpunan siswa pada setiap jenjang sekolah. Yang B itu adalah himpunan warna yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Kita disuruh menentukan relasi dan fungsinya dalam diagram kartesius. Yang pertama ini sudah ada di sumbu yang horizontal itu ada himpunan siswa jenjang sekolah. Nanti kan ada PAUD, ada apa diisi lagi, ada SD, SMP, sama SMA tadi. Untuk yang untuk yang vertikalnya ini adalah himpunan warna. Nanti kita bisa menuliskan warna-warna yang ada. Tadi ada merah, kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Nanti kita pasangkan PAUD itu kita pasangkan dengan warna celananya apa, SD apa. Nah, dikasih nokta pada diagram kartesiusnya. Oke, baik. Terima kasih tutup sebaya. Bagaimana, ada kendala untuk membimbing temannya? Sejauh ini tidak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Waktu kalian sisa 5 menit lagi. Baik, Pak. Nah, untuk tutup sebaya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja menuju ke meja saya akan menjelaskan kembali kalau ada kesulitan. Oke, untuk LKPD-nya waktunya sudah habis. Selanjutnya kita akan mempresentasikan berdasarkan hasil dari LKPD yang kalian kerjakan. Untuk yang pertama nanti presentasi adalah kelompok 2, presentasi kedua adalah kelompok 3, dan yang terakhir adalah kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Pilih salah satu temannya. Oke, silakan. Jadi saya akan mempresentasikan dari tabel ini, diagram ini. Jadi yang himpunan A itu ada PAUD, SD, SMP, dan SMU. Lalu himpunan anggota B-nya merah, kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Jadi relasinya itu memakai warna celana. Untuk PAUD itu warna kuning, SD-nya warna merah, SMP-nya warna biru, SMU-nya warna abu-abu. Oke, baik. Gimana kelompok lain, ada yang ingin ditanggapi terkait presentasi kelompok 2? Itu saya nanggapin Pak, ijonya kenapa enggak itu Pak, enggak ada di panah? Oh ya, silahkan. Toto bisa menjelaskan kenapa tidak dipanah? Ayo. Kelompoknya bisa bantu? Saya Pak bisa menjawab Pak. Oh ya, silahkan. Iya, nah jadi kenapa hijaunya tidak dipanah? Karena kan tadi berdasarkan relasi yang pertama tadi kan kita untuk daerah pedoman kan ada PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini memakai celana apa? Misalnya PAUD memakai warna kuning, SD merah, SMP biru, SMU-nya abu-abu. Jadi tidak ada siswa yang memakai celana hijau. Gitu, Iya, Pak. iya, lupa saya, lupa tadi nggak ada warna hijaunya ya. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ya betul ya, untuk kenapa warna hijau tidak kena panah, karena berdasarkan yang diketahui, untuk yang warna hijau itu belum ada untuk seragam yang diketahui. Jadi di sini berdasarkan gambar yang kita eksplorasi tadi, bahwa PAUD itu warna kuning, celananya, SD itu warna merah, SMP itu warna biru, dan SMU itu warna abu-abu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kemudian silakan presentasi kelompok 3.
Saya, Pak. Ya, silahkan. Oke. Himpunan berurutan itu kalau PAUD kuning, SD merah, SMP biru, SMA abu-abu. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Pada kelompok lain, apa ada yang ingin ditanggapi? Semuanya sama jawabannya? Sama, Pak. Oke, sama, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, baik. Selanjutnya, silakan kembali ke tempat duduk. Kemudian silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Ya, silakan. Di sini menggunakan grafik untuk PAUD menggunakan pakai celana warna kuning, kemudian SD warna merah, SMP menggunakan celana berwarna biru, dan SMA menggunakan celana berwarna abu-abu. Oke, bagaimana kelompok lain? Sama atau ada yang berbeda? Sama, Pak. Oke, sama. Oke, betul ya. Untuk diagram kartesius itu kita menghubungkan pada titik koordinat, yaitu berupa titik atau noktah, di mana setiap yang diketahui tadi mempunyai hubungan, yaitu terkait mempunyai warna celana. Betul. Oke, berdasarkan hasil kerja kelompok tadi, Bapak lihat dari pekerjaan kelompok, kemudian presentasi, kita ada penghargaan untuk kelompok terbaik. Kita ucapkan selamat untuk kelompok 3. Bagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, baik. Nah, silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, kemudian kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran, yaitu tes soal. Silahkan kalian kerjakan masing-masing, tidak boleh melihat buku dan tidak boleh mengganggu temannya. Silahkan, waktunya 15 menit dari sekarang. Baik, waktunya sisa 5 menit lagi. Sebentar, Pak. Belum, Pak. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan ke depan. Bentar, Pak. Nulis nama dulu. Bentar. Oke. Ya, silahkan ya. Dikumpul ke depan, waktunya sudah habis. Kemudian kita akan menyimpulkan materi secara bersama-sama. Oke. Apa yang kita dapat pada materi di pagi ini, di hari ini? Silahkan, siapa yang ingin mewakili temannya? Saya, Pak. Silahkan, Lucy. Oke, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Ciri-ciri fungsi adalah anggota A memiliki pasangan semua, anggota A pasangannya harus satu. Kemudian fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Terus bisa juga himpunan pasangan berurutan dan dengan diagram kartesius. Oke, baik. Materi hari ini kesimpulan materi kita hari ini. Silakan tepuk tangan buat Lucianit telah mewakili teman materi hari ini. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, baik. Nah, anak-anak kita sudah hampir di penghujung kegiatan. Kita akan merefleksikan pembelajaran. Menurut kalian, selama kegiatan belajar kelompok ini, apakah ada kesulitan? Tidak, Tidak, Pak. Ada, Oke. Pak. Menyenangkan tidak kalau belajar dengan kelompok dengan tutur sebaya? Iya, Pak. Menyenangkan, Bukan, Pak. Oke. Bagaimana dengan tutur sebaya sendiri? Apakah ada kendala atau menyenangkan? Bisa berbagi ilmu kepada temannya? Senang, Pak. Senang aja, Pak. Bisa Oke. berbagi. Baik. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan nanti, kita akan membahas tentang notasi dan fungsi. Nah, notasi dan rumus fungsi pada pertemuan yang akan datang. Silahkan nanti kalian belajar lebih dalam lagi. Nanti
Bapak akan bagikan lagi link. Nah, link YouTube melalui grup WA kalian. Silahkan kalian belajar lebih awal. Nah, kemudian kita sudah habis waktu kita ya, karena sudah habis, lonceng sudah berbunyi. Nah, silahkan Ketua Kelas Eko untuk memimpin doa. Silakan, atau Ibu Mala saja untuk memimpin doanya. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Bapak ucapkan selamat pagi menjelang siang. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah tadi penampilan dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Kita lanjutkan untuk masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu rekan guru. Saya persilakan untuk Bu Malasari. Silakan Bu Mala. Ya, terima kasih Bu Erina. Selamat pagi Pak Agus. Pagi, Ibu. Dari yang saya lihat, sudah bagus sekali untuk kegiatannya dari pendahuluan hingga penutup. Menurut saya sudah sangat bagus. Begitu juga untuk pemaparan materinya juga sudah cukup bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Sudah bagus Pak. Sip. Baik, terima kasih banyak Ibu Mala atas masukan dan sarannya. Terima kasih Bu Mala dan Pak Agus. Kita lanjutkan ke penampilan yang selanjutnya.